Bless. Thank you. Shalom. 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 Tes 1, 2, 3. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Silahkan duduk. Sekali lagi senang bisa hadir kembali di GBI Gilgal. 2 minggu yang lalu kalau nggak salah saya ada di tempat ini juga untuk Church Leaders Conference. Dan saya sangat menikmati waktu dan kebersamaan saya bersama dengan Pastor Yuan, sama istri juga Pastor Bemogi dan semua tim leadership yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih untuk undangan yang diberikan pada saya untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Sudah siap? Mari kita hampiri Tuhan dalam doa. Sekali lagi Tuhan kami mengucap syukur. Terima kasih untuk hari yang indah yang kau jadikan buat kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan Tuhan, untuk semua berkat yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tapi satu hal yang kami tahu bahwa Kau selalu beserta dengan kami. Immanuel. Dan bersama dengan Tuhan kami bisa melakukan perkara yang gagah perkasa. Itu sebabnya hati dan pikiran kami terbuka siap menerima kebenaran firman Tuhan. Yang berdoa supaya apa yang kami dengar hari ini bukan hanya sekedar menjadi sebuah informasi, tetapi menjadi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah arah kehidupan kami. Sehingga transformasi yang terjadi. Hidup kami ini memuliakan nama-Mu, jadi berkat buat banyak orang. Setelah kami hidup sesuai dengan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan semua yang percaya katakan. Amin, amin. Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26, itulah menjadi teks atau ayat firman Tuhan yang akan kita bahas hari ini. Dikatakan apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Dalam terjemahan bahasa Inggris, King James Version dikatakan, or what shall a man give in exchange for his soul? Apa gunanya dikatakan? Apa gunanya? Dalam arti kata, Yesus sedang bertanya atau melemparkan sebuah pemikiran kepada kita, mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Yang material atau yang spiritual? Yang di luar atau yang di dalam? Mana yang menurut kalian lebih penting? Nyawa manusia atau semua yang kalian bisa dapatkan di bumi ini? Kita harus membuat keputusan dalam kehidupan kita. Mana yang lebih penting buat kita? Kalau ini saya tanyakan kepada saudara, kira-kira mana yang lebih penting? Mana yang lebih penting? Nyawamu atau semua yang ada di dunia ini yang saudara bisa dapatkan? Semua atau nyawa? Kalau kita mau jadi seperti Yesus, maka kita harus tahu apa yang Yesus anggap penting. Semua yang ada di dunia ini yang dikejar oleh banyak orang, baik itu yang namanya kesuksesan, baik itu yang namanya harta benda, kekayaan, popularitas, ya, tidak sebanding nilainya dibandingkan dengan nyawa kita. Bukannya kita tidak boleh untuk memperoleh kesuksesan. Bukannya kita tidak boleh untuk memperoleh kekayaan atau harta benda, atau uang, atau kesenangan, atau popularitas. Tetapi yang jadi masalah di sini, jangan sampai kita salah dalam menaruh prioritas kehidupan kita. Jangan sampai kita salah dalam menaruh prioritas kehidupan kita. Saya dikasih tahu saya boleh pakai papan tulis ini, jadi saya mau menggunakannya dengan baik. Prioritas. Prioritas memudahkan kita untuk membuat sebuah keputusan. Betul apa tidak? Kalau saudara punya prioritas yang jelas dalam hidup saudara, maka dengan mudah saudara bisa mengambil keputusan mana yang saudara harus bilang ya, mana yang saudara harus bilang tidak.
Pada saat saudara mengalami kebingungan setiap kali saudara harus memutuskan sesuatu, berarti saudara harus cek apakah saudara punya prioritas yang benar apa tidak. Dan prioritas disusun berdasarkan nilai. Disusun berdasarkan nilai. Apa yang saudara rela bayarkan. Apa yang saudara rela bayarkan, itulah nilai. Nilai penting, semua keputusan berdasarkan nilai. Semua keputusan yang saudara ambil berdasarkan nilai. Kalau saudara mau beli baju, umpamanya, atau saudara mau beli sepatu, atau saudara mau beli apa saja. Pertama kali saudara ambil barangnya, kemudian biasanya saudara cek apa? Saudara cek harganya. Atau kalau saudara makan, masuk sebuah restoran. Saudara tidak makan yang saudara inginkan. Tapi saudara makan yang saudara rela bayar. Betul nggak Pak? Kalau saudara mau makan daging, mamanya, saudara lihat itu susunan daging-daging itu yang di menu. Saudara sebetulnya kepengen makan Wagyu beef. Daging dari Jepang yang empuk banget tuh, yang katanya kalau gigi ompong pun bisa makan. Karena katanya melt in your mouth ya, meleleh dengan sendirinya. Tetapi masalahnya harganya jutaan. Wow. Bukannya saudara nggak bisa bayar, sebetulnya saudara bisa bayar. Tetapi saudara nggak rela bayar. Betul kan ya? Akhirnya yang saudara makan bukan yang saudara sanggup bayar, tetapi yang saudara makan adalah yang saudara rela bayar. Tergantung berapa rela saudara. Ada orang yang rela kehilangan uang segitu untuk makan Wagyu. Tetapi kebanyakan di antara kita nggak rela. Ngapain makan daging segitu? Ya kan? Jadi nilai adalah apa yang saudara rela bayar. Bukan apa yang saudara sanggup bayar. Dari situ saudara susun prioritas. Dan Yesus tanya sama kita, nyawa kita dibandingkan dengan semua hal yang materi di dunia yang dunia ini tawarkan, mana yang lebih penting? Dia bilang gitu. Mana yang lebih penting? Dia bilang bahwa meskipun kau dapat semuanya ini, tidak ada bandingannya dengan nyawa saudara. Artinya nyawa kita jauh lebih penting. Iya, yang kekal jauh lebih berharga daripada yang sementara. Betul apa tidak? Tahukah saudara bahwa dalam hidup ini kita sebagai orang Kristen percaya bahwa kita hidup from the inside out. Kita ini hidup dari dalam keluar. Betul? Firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal yang keempat ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Jadi kehidupan saudara, dunia saudara dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam hati saudara. Jadi kita hidup ini dari dalam, inside, from the inside, dan ini outside. Ini batasnya. Kita hidup from the inside out. Bukan from the outside in, bukan. Kita hidup from the inside out. Nah kalau saudara bilang setuju bahwa yang lebih penting adalah inside, berarti yang harus saudara bikin prioritas yang mana? Yang ini. Ini juga dibilang spiritual. Yang ini yang seharusnya dapat prioritas lebih banyak. Ini yang seharusnya saudara investasi lebih besar. Karena ini mempengaruhi yang di luar.
Kita pasang alarm di mobil kita pasang alarm di rumah kita pasang alarm di kantor kita. Kalau ada orang yang sentuh mobil kita, alarm langsung bunyi. Tapi kita nggak pernah pasang alarm di hati kita. Sampai ada orang yang nyelonong masuk hati kita, obok-obok hati kita, keluar lagi, curi sesuatu, kita nggak sadar. Alkitab berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Bisakah kalau saya bilang bahwa kalau ini rumah, yang di dalam itu adalah isinya apa? Keluarga. Betul kira-kira? Yang di luar adalah semua yang berhubungan dengan pekerjaan atau pelayanan. Kalau itu bicara soal hamba Tuhan. Nah, banyak orang sukses di luar rumah, tapi gagal di dalam rumah. Nah, apa gunanya kita sukses di luar rumah kalau kita gagal di dalam rumah? Apa gunanya? Nah, banyak orang senang bekerja, senang pelayanan sebetulnya karena pelarian. Males mengerjakan pekerjaan rumah mereka atau PR mereka, males. Ribut antara suami istri, mendingan gue ke kantor aja kalau gini. Ngapain? Ribut dengan anak, atau anak ribut dengan orang tua, nggak betah di rumah, anak-anak lebih senang keluar rumah daripada tinggal di dalam rumah. Nah, Tuhan punya ide yang luar biasa menurut saya, namanya pandemi. Waktu pandemi seluruh dunia di lockdown. Artinya apa? Gak boleh keluar rumah. Tujuannya apa? Supaya kita pada ngerjain PR. Supaya kita pada ngerjain PR. Itu warning sebetulnya. Krisis adalah pengungkap yang terbaik. Pain, sakit, itu hanya menunjukkan di area situ saudara perlu cek. Crisis is a revealer. Krisis itu pengungkap yang terbaik. Ada banyak orang yang bikin seminar tentang sukses dalam pekerjaannya. Sukses dalam bisnisnya. Bahkan ada hamba Tuhan juga bikin seminar sukses dalam pelayanannya. Tapi jarang orang membanggakan dan bikin seminar tentang sukses dalam pernikahannya. Padahal kita bilang bahwa ini jauh lebih penting daripada di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kira-kira hati saudara ada di mana? Katanya harta yang paling berharga adalah dan seharusnya investasi saudara terbesar atau prioritas saudara atau waktu saudara paling tidak seharusnya saudara kerjakan PR saudara. Bukannya nggak boleh sukses di sini, tetapi saudara harus sukses juga di sini. Halo? Karena inilah dasar yang menopang ini semua. Kalau saudara belum sukses di sini, dan kalau saudara belum sukses di dalam, tapi saudara sukses di luar, apa yang terjadi? Saudara jadi malas pulang.
Jadi punya rumah besar-besar, bagus, tapi males, kakinya berat kalau mau pulang. Karena tahu di rumah ada PR yang harus dikerjakan. Di rumah gak ada yang puji dia, gak ada yang applause dia. Tapi kalau dia keluar rumah, orang pada mau mendengarkan kiat sukses dia. Orang kasih pujian sama dia. Orang benar-benar adore, mengagungkan dia. Ya otomatis lebih senang di luar rumah daripada di dalam rumah. Berat gitu kalau mau pulang ke rumah. Tahu kalau pulang ke rumah nggak ada yang puji dia, nggak ada yang dengarkan dia. Kalau dia pulang ke rumah semua masuk ke kamar masing-masing. Binatang peliharaannya pun masuk ke kamar. Nggak mau ketemu sama tuannya, males katanya. No wonder mereka lebih senang di luar daripada di dalam rumah. Seharusnya kita sukses di dalam rumah dan juga sukses di luar. Kalaupun kita belum sukses di luar, tapi kita sudah sukses di dalam, maka kita akan selalu pulang ke rumah karena kita tahu rumah adalah tempat kita nge-charge. Kayak baterai yang kosong tuh di-charge lagi sehingga the next morning, pagi berikutnya kita siap bangun untuk bertempur lagi untuk menata sukses kita. Hari ini saya mau bicara mengenai, kalau saudara suka tema khotbah, saya mau bicara mengenai exchange atau pertukaran. Apa yang akan diberikan oleh seseorang, Yesus bilang. Apa yang akan diberikannya sebagai ganti nyawanya. Exchange tidak sama dengan transaksi atau transaksional. Exchange merupakan kelangsungan hidup atau proses kehidupan. Tahukah saudara, tanpa saudara sadar, saudara ini melakukan proses exchange. Karena kalau enggak, saudara pasti mati. Perlu saya terangkan? Dari tadi dan sampai sekarang pun saudara dan saya menghirup oksigen dan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Itu merupakan proses pertukaran. Coba, hirup sama-sama. Keluarkan. Hirup lagi. Keluarkan. Dari tadi kan begitu kan? Gak usah disuruh pun begitu. Coba sekali lagi. Tahan. Jangan dikeluarin. Sebentar lagi pasti ada ambulans yang perlu kita panggil. Betul ya? Karena prosesnya berhenti. Prosesnya berhenti. Jadi exchange adalah suatu proses kehidupan. Nah, pada saat exchange merupakan untuk kelangsungan hidup, transaksi itu sebetulnya adalah untuk jual beli. Untuk bisnis deal. Transaksi lebih untuk cari keuntungan. Kalau tidak mendatangkan keuntungan, nggak ada transaksi. Kecuali saudara kepepet. Rugi dilepas juga. Ya kan? Tapi secara normal itu untuk mencari sebuah keuntungan. Exchange itu tidak harus sama nilainya. Yang saudara hirup O2, yang saudara keluarkan CO2. Nggak sama nilainya. Artinya exchange itu tidak hitung-hitungan. Sedangkan transaksi itu hitung-hitungan. Lawan daripada exchange itu adalah transaksi. Saya dikasih tahu bisa undo. Oke. Transaksional. Nah, kita bawa pengertian ini dalam sebuah hubungan. Exchange itu dasarnya cinta kasih. Atau keintiman. Sedangkan transaksional dasarnya lebih merupakan kepentingan diri sendiri.
semua hubungan, kalau itu didasari cinta kasih, hubungan suami istri, hubungan antara bapak dan anak, orang tua dan anak-anak, hubungan sama anak-anak dengan mertua, hubungan dengan teman, kalau itu didasari cinta kasih, maka proses exchange akan terjadi. Nilainya tidak harus sama. Tidak ada hitung-hitungan di dalamnya. Karena tujuannya memang bukan untuk cari keuntungan. Saya kasih contoh. Sebagai orang tua, dari sejak anak saya masih dalam kandungan, sampai sekarang yang besar umurnya 25, kami berdua, istri saya dari sini, sudah mengeluarkan begitu banyak uang untuk dia. Nah kalau mau hitung-hitungan, dia nggak bisa balikin tuh. Karena udah berapa yang saya kasih sama dia. Tetapi saya tidak berharap dia mengembalikan, karena saya mencintai dia. Jadi nggak perlu hitung-hitungan juga sama dia. Tetapi supaya hubungan kita lancar, supaya hubungan kita tetap berlangsung, supaya hubungan kita tetap hidup, ada yang harus dia kembalikan kepada saya. Apa kira-kira yang harus dia kembalikan kepada saya? Cukup bilang, thank you daddy, untuk semua yang sudah saya berikan sama dia. Itu sudah cukup buat saya. Enough, kalau dia bisa bilang terima kasih. Minggu lalu saya bawa anak saya pergi, kemudian pas mau pulang dia lihat ada kedai es krim, dia bilang, boleh gak daddy aku beli es krim? Ayo, saya antarin dia beli es krim. Setelah saya tanya dia mau yang mana, saya pesankan buat dia, saya bayar, saya kasih es krimnya sama dia, dia langsung bilang, thank you daddy. Cukup buat saya sudah. Saya kasih dia es krim harga 45.000, dia kembalikan kepada saya dalam bentuk thank you. Sama gak nilainya? Enggak sama. Yang saya berikan jauh lebih besar daripada apa yang dia kembalikan kepada saya. Tapi saya memang gak hitung-hitungan karena saya mengasihi dia. Maka prosesnya exchange yang terjadi. Nah bayangkan kalau dia saya kasih kemudian bilang, pelit amat. Masa dikasih satu scoop begini. Ini lagi. Ini sebentar juga habis. Kira-kira apa yang saya rasakan kalau itu yang terjadi? Kesel. Nah kalau dia lakukan itu terus-menerus, ya saya jadi gak mau kasih lagi sama dia. Betul apa tidak ya? Semua hubungan cinta, sejoli, sepasang yang menikah, itu awalnya selalu exchange. Gak ada hitung-hitungan. Tetapi yang menarik adalah, setiap orang counseling mau bercerai, kayaknya saudara tahu semua ya. Orang mau bercerai, counseling, yang diungkapkan semua dasarnya adalah transaksional. Sang suami bilang, saya sudah lakukan ini, itu. Saya sudah kerja mati-matian, saya kasih dia ini, saya kasih dia itu. Apa yang saya terima dari dia? Istri gak mau kalah, punya data sendiri. Saya sudah lakukan ini, itu. Transaksional semua. Nah, ini yang jadi masalah. Pada saat hubungan kita yang seharusnya didasari exchange, berubah jadi transaksional, mulai hitung-hitungan, mulai cari keuntungan, maka kita sedang membawa benih kematian dalam hubungan tersebut. Nah sekarang mari kita bawa pengertian ini pada hubungan kita sama Tuhan. Apakah sifatnya transaksional atau sifatnya kasih? Dari Tuhan sifatnya udah pasti kasih. Tapi bagaimana dengan saudara terhadap Tuhan? Halo? Kalau dari Tuhan jelas sifatnya kasih, maka yang Tuhan harapkan dari kita adalah exchange, bukan transaksional. Tuhan gak mau hitung-hitungan sama kita. Dan Tuhan juga tahu tidak ada yang sebanding yang kita bisa berikan kepada dia.
Sebagai respons dari apa yang dia sudah berikan kepada kita. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Haleluya, dia nggak memperhitungkan pelanggaran kita. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Tuhan nggak hitung-hitungan sama kita. Karena kalau sifatnya transaksional, berdasarkan untung rugi, layaknya sebuah bisnis, pasti Tuhan adalah pihak yang dirugikan. Karena apa yang kita bisa beri atas semua yang sudah dia korbankan, dia berikan untuk kita. Nilainya nggak sebanding. Apa yang kita dapat balaskan sebagai imbalan dari, atau sebagai in return, sebagai exchange dari apa yang dia sudah berikan kepada kita. Saya senang saudara bertanya, 1 Tesalonika ayat 5 ayat 18 katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi Tuhan nggak mau hitung-hitungan sama kita. Tetapi supaya menjaga proses, supaya relationship terus bagus, terus hidup, dia cuma berharap kita ini being grateful. Kita ini bersyukur sama dia atas segala sesuatu. Bersyukur aja. Susahnya apa sih ngomong, thank you Lord, terima kasih Tuhan. Aku berterima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan kepadaku. Kalau saudara mau transaksional, Tuhan matikan keran oksigen, selesai kita semua. Kemudian dia bilang Ibrani 13 ayat 15 sampai 16, sebab itu marilah kita oleh dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepadanya. Yaitu ucapan bibir yang apa? Memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Korban syukur. Korban syukur itu bukan cuma sekedar mengucap syukur. Korban syukur itu adalah pada saat saudara gak kepengen mengucap syukur, tapi saudara mengucap syukur juga. Menuntut pengorbanan dari saudara untuk mengucap syukur. Itu yang dia mau. In response dari semua yang dia sudah berikan kepada kita. Saudara gak perlu bayar dia balik. Saudara gak bisa bayar dia balik. Tapi saudara harus mengucapkan. Dan saudara juga bisa dalam bentuk apa? Membantu orang yang membutuhkan. Kalau saudara melakukan itu, saudara melakukannya seperti kepada Tuhan. If you do it to the least of this, dia bilang gitu. Kalau kamu lakukan dari yang paling lemah ini, kalau kamu kunjungi mereka pada saat mereka ada dalam penjara, kalau kamu kasih mereka pakaian pada saat mereka nggak berpakaian, kalau mereka nggak bisa makan, kamu kasih makan. If you do it to the least of this, kalau kamu melakukannya kepada yang paling lemah, you do it unto me, dia bilang. Kamu melakukannya untuk aku. So you don't have to return it to God. Saudara nggak perlu mengembalikannya kepada Tuhan, tapi saudara bisa in process exchange, saudara bisa memberi bantuan kepada orang lain. Itu sebabnya saya bersyukur dengan yayasan yang saudara punya, Yayasan Gilgal. Saudara bisa dapatkan seminar yang baik tentang mengelola keuangan, uangnya dipakai untuk membantu orang-orang yang kurang mampu. And that's an exchange process. Karena tidak ada yang orang-orang itu bisa balaskan buat saudara. Saudara lakukan karena kasih saudara terhadap mereka. Sebagai respon akan kasih saudara kepada Tuhan. Dan juga Kolose 3 ayat 13 katakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan sudah mengampuni kita. Kalau kita minta maaf, minta ampun sama Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Tapi kita nggak perlu mengampuni Tuhan.
Kan Tuhan gak buat salah. Betul kan? Kita gak perlu mengampuni Tuhan. Tetapi dia bilang, kalau kamu, aku ampuni, sebagai in return, sebagai balasannya, ampuni orang lain yang bersalah kepadamu. And that's how you do the exchange. Itulah bagaimana caranya saudara melakukan pertukaran sehingga hubungan saudara dengan Tuhan terus berjalan baik. Saya ketemukan banyak orang awalnya melayani Tuhan karena cinta kasih. Gak hitung-hitungan sama Tuhan. Ikut Tuhan awalnya karena cinta kasih. Gak hitung-hitungan. Tetapi dalam perjalanan mereka mengikut Tuhan. Dalam perjalanan mereka melayani Tuhan. Karena mereka berubah konsentrasi. Bukan lagi di sini. Tapi mulai membandingkan berkatnya dengan berkat orang lain, membandingkan apa yang dia punya dengan apa yang orang lain punya dan lain sebagainya. Dia mulai berpindah dari sini ke sini konsentrasinya. Dia juga mulai berpindah dari exchange ke transaksional. Mereka kemudian mulai bilang, kok cuman ini yang saya dapat? Saya sudah layani Tuhan, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah kasih persembahan, saya sudah korbankan ini, saya sudah korbankan ini, saya sudah menderita untuk Tuhan. Tapi kok saya cuma dapat begini? Shh, be careful. Hati-hati. Hati-hati. Because you don't want to do transactional with God. Saudara gak mau bertransaksi dengan Tuhan. Yang saudara mau adalah cinta kasih. Jangan mulai hitung-hitungan dengan dia. Karena dia gak pernah hitung-hitungan dengan saudara. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Dengan segenap jiwamu. Dengan segenap akal budi dan segenap kekuatanmu. Kemudian kasihlah sesamamu. Seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu sebabnya kenapa kalau saudara perhatikan dalam perjanjian lama Tuhan paling benci orang yang menggerutu. Bangsa Israel itu gak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Udah dibawa keluar dari perbudakan Mesir. Karena mereka menggerutu. Bukan karena Tuhan yang tidak mau menepati janjinya. Tapi mereka yang menghentikan prosesnya. Tuhan sudah berbuat baik kepada mereka. Seperti seorang bapa sayang pada anaknya. Berarti hubungan bapa dengan bangsa tersebut adalah cinta kasih. Tapi dibalas tidak dengan semestinya. Bukannya terima kasih, Tuhan disalah-salahin. Tuhan dimaki-maki. Mereka menggerutu. Mereka yang memutuskan prosesnya. Itu sebabnya mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah yang sudah Tuhan janjikan. Semoga ini memberkati saudara-saudara.